Baik, selamat datang di IUV Classroom. Ya, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kuliah pengantar marketing. Baik, jadi di sini bisa terlihat kenapa saya menampilkan gambar GoPay versus OVO, kemudian Gojek versus Grab, karena sebenarnya marketing saat ini tuh pada dasarnya adalah berbicara tentang persaingan. Jadi saat ini kenapa marketing begitu sangat jadi hal utama, jadi hal prioritas untuk sebuah perusahaan, di mana sekarang ini diharapkan yang jadi tim pemasar itu tidak hanya divisi pemasaran saja, tetapi seluruh individu organisasi yang ada di dalamnya, mulai dari yang paling bawah, level bawah, sampai dengan level atas, yaitu karena persaingan itu sangat begitu ketat, sehingga diharapkan seluruh individu dalam organisasi itu menjadi pemasar kepada konsumennya, pemasar secara tidak langsung kepada konsumen perusahaan tersebut. Nah, ini dia. Jadi di pemasaran itu kita ngomong karena adanya persaingan. Kalau mungkin tidak ada persaingan, ya pemasar sih santai-santai aja gitu ya. Karena ya pasti konsumen akan datang ke perusahaan. Karena ya produknya mungkin hanya kita aja yang memiliki. Tapi karena persaingan saat ini tuh begitu sangat kompetitif, di mana produk dan jasa itu banyak banget yang memiliki gitu ya, banyak banget perusahaan yang juga memiliki yang sama mungkin seperti yang kita miliki, sehingga persaingannya begitu sangat ketat. Kalau kita tidak memiliki hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru, maka kita akan pasti akan kalah dengan kompetitor gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi dari pemasaran itu sendiri atau marketing gitu ya? Jadi kalau selama ini kita hanya menganggap bahwa marketing itu adalah seni menjual produk, jadi kayak hard selling ya. Tapi sebenarnya definisi dari marketing itu adalah bagaimana kita atau organisasi bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang menguntungkan. Karena pemasaran itu pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan atau individu bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia tawarkan. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan yang menjadi target pasarnya. Satu itu definisinya. Yang kedua, jadi sebenarnya marketing itu juga punya definisi bagaimana ya pemasaran itu bisa memenuhi atau bisa memberikan kepuasan kepada 3 stakeholder utama dalam perusahaan. 3 stakeholder utamanya itu terdiri dari pelanggan, kemudian karyawan, dan juga pemilik perusahaan. Nah, kalau pelanggan memang sudah lumrah bahwa mereka adalah yang harus diberi kepuasan gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan karyawan? Jadi sebenarnya perusahaan itu juga harus bisa memberi kepuasan kepada karyawan. Karena seperti yang tadi saya bilang, karyawan pun kalau merekanya puas, merekanya senang dengan perusahaan, dengan organisasi tempat mereka bekerja, secara tidak langsung mereka akan bisa ikut memasarkan, berkontribusi positif dengan ya at least membicarakan yang positif tentang perusahaannya. Kemudian dengan bagaimana mereka berperilaku yang positif, produktivitasnya meningkat, itu bisa membuat citra perusahaan atau prestasi perusahaan itu bisa meningkat dengan pesat gitu. Kalau karyawannya puas. Kalau karyawan tidak puas, ya mereka akan ogah-ogahan bekerja dan mungkin mereka akan berbicara yang negatif terhadap perusahaannya, itu kan membuat citranya jadi buruk di mata orang lain. Dan pemilik perusahaan, ya. Jadi logikanya adalah pemilik perusahaan ini kan orang yang menginvestasikan dananya, kemudian aset-asetnya mungkin ya kepada sebuah organisasi, di mana dia tentu saja ingin mendapatkan manfaat balik dari apa yang sudah dia berikan. Sehingga kalau si pemilik perusahaan ini juga merasa puas dengan apa yang sudah dia dapat, maka mungkin pemilik perusahaan ini akan termotivasi untuk membuat sesuatu yang baru lagi, inovasi-inovasi yang baru, sehingga karyawan pun juga akan semakin meningkat kesejahteraannya dan pelanggan pun semakin puas dengan inovasi-inovasi yang terbaru gitu. Jadi mereka ini saling ada keterkaitan. Nah, yang ketiga, ini tadi saya bilang, pemasaran itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari divisi pemasarannya saja. Terlebih lagi divisi pemasaran itu kan biasanya orangnya tidak terlalu banyak gitu ya, hanya berapa, mungkin 10 orang
minimal atau sampai berapa, mungkin kalau di perusahaan yang besar, tapi kalau di perusahaan kecil 5, 6, 7, 8, maksimal 10 mungkin ya. Nah, oleh sebab itu untuk bisa menggrab target pasar yang sangat luas, yang sangat besar sekali, itu kan tidak cukup hanya dengan orang-orang yang sedikit itu, tapi akan lebih efektif jika seluruh organisasi, seluruh individu dalam organisasi itu mau ikut memasarkan secara tidak langsung, seperti word of mouth, rekomendasi, kemudian ya menunjukkan prestasi, tingkah laku yang baik gitu dan sebagainya. Nah, ini dia tadi saya bilang bahwa pemasaran saat ini itu bukan hanya sekedar seni untuk menjual produk. Karena menurut Peter Drucker ya, mengatakan bahwa tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik, sehingga produk atau jasa yang kita hasilkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga produk jasa kita bisa terjual dengan sendirinya. Nah, itu kan asiknya kan di situ. Bagaimana caranya kita tuh bisa menghasilkan produk atau jasa, tapi kita juga tidak perlu mengeluarkan dana yang besar sekali, effort yang luar biasa untuk produk kita atau jasa kita. Dan bagaimana cara kita bisa membuat pelanggan itu yang datang sendiri ke perusahaan kita. Nah, kuncinya cuma satu, yaitu produk atau jasa kita tuh sesuai dengan kebutuhannya mereka. Karena kalau mereka butuh, mereka kan pasti akan datang. Tapi kalau mereka tidak butuh, ya mereka tidak akan datang. Gitu. Nah, contohnya adalah ini. Jadi saya menghadirkan contoh-contoh berupa startup, karena startup itu kan basicnya mereka itu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Contohnya Gojek, transportasi online yang ada di Indonesia. Dia saat ini tuh sangat berkembang pesat, sangat menjadi perusahaan yang super apps gitu. Kenapa dia bisa secepat ini perkembangannya? Karena memang dia tuh benar-benar hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat dalam hal transportasi online. Nah, yang kedua, OVO. Ya, ini adalah salah satu finansial teknologi ya. Dia tuh kenapa sekarang ini bisa sangat memiliki pelanggan atau member dalam jumlah yang besar, karena dia hadir di saat yang tepat, di mana money digital itu sudah sangat akrab di kehidupan masyarakat. Jadi sekarang ini kalau beli apa-apa itu dengan menggunakan handphone saja, tidak perlu membawa dompet, tidak perlu ngambil uang tunai, cukup ada isi saldo di smartphone kita udah bisa beli makanan, pakaian atau apapun, bayar air mungkin, bayar listrik mungkin dan sebagainya gitu. Jadi dia memang hadir di saat yang tepat, dan juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menarik, contohnya ada promo, ada cashback. Itu adalah hal yang sangat menarik untuk masyarakat itu bisa aware, oh ada aplikasi ini, sehingga mau untuk mencoba untuk menggunakan gitu. Kemudian ada Amazon. Nah, Amazon ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Jeff Bezos, di mana dia menjadi orang nomor 1 terkaya yang ada di dunia ini, mengalahkan Microsoft, Bill Gates, mengalahkan Mark Zuckerberg di Facebook gitu ya. Kenapa? Karena memang Jeff Bezos ini membuat perusahaannya itu selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan manusia yang ada. Ini saya dengar bahwa Jeff Bezos ini sedang mengembangkan proyek untuk perjalanan tamasya ke luar angkasa. Mungkin saat ini terkesan impossible gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di berapa puluh tahun atau berapa tahun mendatang, hal itu, tamasya ke luar angkasa itu menjadi hal yang normal, biasa gitu. Bahkan sekarang aja itu banyak kok para eksekutif muda atau orang-orang kaya gitu ya, yang bepergian itu menggunakan jet pribadi. Dulu kan jet pribadi luar biasa, sangat anak-anak sultan mungkin ya yang bisa menggunakan jet pribadi, tapi sekarang orang-orang yang artis, selebritis hanya untuk menghadiri jumpa pers atau roadshow apa gitu menggunakan jet gitu. Karena memang itu sudah jadi kebutuhan gitu, bukan lagi suatu barang yang wow gimana mewahnya, tapi memang itu kebutuhan gitu. Nah, di dalam pemasaran itu terdapat 3 komponen utama. Jadi apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah kita itu harus memperhatikan tentang strategi, di mana strategi pemasaran itu terdiri atas 3 hal.
Yang pertama adalah segmentasi, ya, membagi proses untuk mengcluster, membagi-bagikan kategori, segmentasi. Kemudian jika sudah bisa membagi pasar, kemudian siapa target pasarnya, ya. Kemudian yang terakhir positioning. Nah, perusahaan ini ingin seperti apa di benaknya target pasar atau di benak masyarakat. Itu adalah komponen strategi. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah komponen taktik. Jadi taktik ini membahas tentang apa saja yang bisa kita hasilkan, ya, produk atau jasa kita yang bisa hasilkan dan bisa berbeda, memiliki diferensiasi dari produk-produk yang sudah ada atau produk-produk kompetitor. Harus punya keunikan, harus punya ciri khas yang menjadi diferensiasi. Yang kedua, kita memperhatikan marketing mix gitu ya. Biasanya ada 4P, ada price, place, promotion, kemudian product, price, place, promotion, dan product. Dan ini saya menambahkan 3P lagi, 7P, yaitu ada physical evidence, ada proses, ada people. Nah, itu mungkin 7P itu adalah hal-hal yang bisa kita perhatikan dalam proses marketing mix-nya, gitu ya. Kemudian bagaimana sellingnya, penjualannya. Nah, ini dia. Selling itu adalah di bagian salah satu bagian terkecil dalam sebuah proses pemasaran, di bagian taktik. Jadi bukan sebagai hal utama dalam sebuah pemasaran ya, selling itu. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah value. Bagaimana seorang pemasar itu juga bisa meningkatkan brandnya, value brandnya, nilai dari merek produk atau jasanya. Kemudian bisa meningkatkan servisnya, layanannya. Bagaimana layanan di perusahaan itu bisa sangat memuaskan atau bisa membuat pelanggan tuh merasa terkesan, terkesima sehingga mau lagi untuk datang. Jadi istilahnya adalah superior service ya, service excellent gitu. Dan yang terakhir adalah prosesnya. Nah, proses ini bagaimana perusahaan itu bisa memudahkan proses interaksi, proses bertransaksi dengan pelanggannya, sehingga pelanggannya tidak susah-susah jika ingin menghubungi atau mengakses produk atau jasa milik perusahaan. Gitu. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa dipasarkan ya? Dulu itu kita hanya terbatas pada barang dan jasa saja yang bisa dipasarkan. Tapi saat ini banyak banget yang bisa kita pasarkan. Kita bisa memasarkan acara, event, organizer. Kita bisa memasarkan pengalaman, kita bisa memasarkan ide, kita bisa memasarkan orang itu pun bisa menjadi daya jual ya, seperti ambasador seperti itu. Kemudian bisa memasarkan properti, tempat, organisasi, dan informasi. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa jual atau kita pasarkan gitu, gak cuma barang dan jasa pada umumnya. Nah, ini dia. Ini ada 9 faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran ya. Nomor 1 ada teknologi informasi dan jaringan ya, karena sekarang ini dunia digital, jadi orang itu sekarang sudah beralih menggunakan atau memanfaatkan media dan teknologi internet, jadi sangat mempengaruhi sekali. Kalau teknologi internetnya nggak lancar, apalagi dia adalah perusahaan e-commerce gitu, wah bisa bahaya, bisa hilang semua konsumennya. Kemudian ada karena globalisasi, ada persaingan yang sangat ketat, ada deregulasi, ada aturan, ada privatisasi, kemudian konvergensi industri, kemudian ada resistensi konsumen, karena sekarang konsumen ini agak susah-susah gampang untuk digait gitu ya, karena dia terlalu banyak informasi, dia terlalu banyak pilihan, sehingga ya mungkin tingkat loyalitasnya konsumen saat ini sangat kecil. Apalagi generasi muda, generasi Z gitu ya, dia sangat pemilih dan istilahnya dia tidak loyal gitu, dia bisa beralih dengan cepat ke produk atau jasa perusahaan yang lain gitu. Kemudian ada transformasi eceran dan disintermediasi, dan mungkin masih banyak hal lagi ya, tapi ini adalah komponen faktor-faktor yang mempengaruhi dari sebuah pemasaran. Nah, ini dia, ini yang menarik. Jadi saat ini ada subculture yang menentukan kesuksesan pemasaran. Jadi dari penelitian ini saya ambil dari majalah Marketers, ini ada 3 hal ya.
youth, kaum muda, kaum wanita, woman, dan netizen. Nah, jadi kalau perusahaan, organisasi ini bisa menguasai golongan anak muda, maka dia bisa sukses. Ya. Perusahaannya bisa sukses. Ya. Kemudian kalau bisa menguasai wanita, di mana wanita ini, ibu-ibu ini adalah sebagai bendahara umum dari keluarga, atau kadang-kadang juga yang mengambil keputusan. Sekarang kita kalau misalnya di rumah mau makan mie instan, kita pakai mie ini aja gitu ya, sebut merek, kita pakai mie sedap aja, kita pakai Indomie saja. Nah, itu pasti seluruh anggota keluarga juga akan menuruti. Biasanya seperti itu. Atau misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, beli sampo atau sabun gitu ya. Nah, biasanya bapak atau anak itu hanya tinggal memakai saja barang yang sudah tersedia di situ. Nah, itu yang beli adalah ibunya. Jadi ya kalau misalnya, loh kok sabunnya berubah, ya nggak masalah itu. Oh udah, jadi aja, tinggal dipakai aja kan gitu ya, nggak mau ribet gitu. Tapi wanita ini yang benar-benar sangat cermat sekali. Oh sekarang yang murah barang ini, ya udah saya beli itu. Besok yang murah barang lain lagi, oke saya pindah lagi gitu. Jadi woman itu ya, kalau kita udah bisa menguasai ibu-ibu, kita pasti bisa sukses. Kemudian netizen, nah ini dia, karena sekarang ini sudah eranya digital, semua barang itu bisa dijual secara online, sehingga orang-orang yang berselancar di internet, kita sebut netizen, itu juga menjadi salah satu segmen pasar kita juga bisa. Kalau kita bisa menguasai netizen, maka bisa dipastikan perusahaan kita bisa meningkat gitu ya. Karena apa? Karena sekarang ini pengguna internet di Indonesia sangat banyak sekali, sangat luar biasa besarnya gitu. Oke, ini adalah contoh bagaimana kekreativitasan seorang tim pemasar dalam memarketingkan produknya, marketing campaign. Contohnya di merek minuman Baltika, ini ada di luar ya. Jadi bagaimana bisa memasarkan produknya yang berupa minuman kaleng, kemudian bisa konsumen tuh merasa dia pernah sekali memegang dan merasakan bahwa wah minuman ini itu kayaknya patut untuk dicoba. Karena apa? Saat ini menurut penelitian nih, orang-orang yang sering terpapar oleh visualisasi sebuah merek atau produk, maka secara tidak sadar mereka akan terpikir untuk ingin mencoba gitu. Apalagi ditambah dengan hal-hal yang unik dan berkesan. Ini kan sangat berkesan sekali. Seperti juga gambar jam tangan gitu ya, sangat berkesan sekali pada saat kita pegangan di bus ya, di bus kota atau di angkutan umum ya, seperti itu, di busway misalnya. Pada saat kita memegang pegangan, terasa wah kayaknya bagus juga ya saya pakai jam ini. Nah itu bisa membuat orang akhirnya terpikirkan untuk mencoba atau membeli atau setidaknya aware lah dengan merek ini. Jadi keunikan dan kreativitas itu sangat diperlukan dalam pemasaran. Begitu juga yang di atas tentang McD. Ya, sekarang ini McD kita ketahui banyak banget mahasiswa ataupun orang-orang yang datang ke sana hanya untuk buka laptop, bekerja gitu ya, bukan hanya untuk makan saja, sehingga dibuatlah suatu tempat unik seperti casingnya laptop gitu ya. Tapi itu McD sangat keren sekali dan memang dibutuhkan hal-hal yang seperti ini. Nah ini dia, marketing is fun because we can get creative. Nah zaman era yang sangat ketat seperti ini, kreativitas dan inovasi itu adalah menjadi nomor satu kunci keberhasilan perusahaan. Oke, dan ini adalah pada prakteknya pemasar itu biasanya memperhatikan ini juga gitu, memperhatikan contohnya layout tokonya supaya enak untuk konsumen berjalan, terus melihat produk-produk yang lagi laris apa gitu. Kemudian desain kemasan yang lucu-lucu, yang unik-unik. Biasanya kalau para wanita ini, anak-anak cewek itu kalau datang ke sebuah toko souvenir yang unik-unik, sebenarnya mereka tidak butuh untuk beli, tapi karena desainnya lucu, unik, bagus gitu ya, dan langka mungkin nggak ditemukan di toko yang lainnya, mereka beli. Itu juga bisa. Kemudian fungsi produknya, ya jelas fungsi produknya kita akan beli kalau kita memang butuh ya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian pelatihan karyawan, di mana servis ini juga mempengaruhi kita dalam memasarkan produk kita.
Jadi bukan cuma sekedar produknya saja yang bagus, tapi bagaimana kita bisa melayani dengan baik. Jadi SPG atau SPB pun itu juga mempengaruhi. Terkadang orang itu datang itu hanya lihat-lihat produknya saja, misalnya datang ke mall gitu ya, ke butik, dia tuh nggak ingin beli baju, tapi karena SPB sama SPG-nya sangat piawai dalam menceritakan produknya, barangnya dan sebagainya, kemudian orang itu akhirnya, oh gitu ya mbak ya, oke, mungkin saya coba satu deh, saya coba beli satu deh dan sebagainya. Itu kepiawaian dari karyawan. Kemudian distribusi dan logistik, ya bagaimana ketersediaan stok di sebuah toko atau tempat itu juga mempengaruhi dari sisi penjualan produk atau pemasaran produk. Jangan sampai produk kita itu setiap kali dicari sama konsumen itu selalu nggak ada, out of stock. Itu sangat tidak boleh lah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Jadi pada intinya pemasaran itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri, seorang individu. Mereka harus bekerja teamwork gitu ya. Karena banyak banget yang harus dipikirkan. Bagaimana cara memasarkan secara kreatif, secara unik, kemudian informasi atau hal-hal apa sekarang yang lagi baru, yang lagi tren, kebutuhan apa yang sebenarnya kita bisa sediakan untuk masyarakat, itu kan nggak bisa dipikirkan oleh seorang diri atau seorang manusia aja gitu. Jadi butuh yang namanya teamwork. Sehingga punya moto adalah together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Nah, itu dia. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang konsep marketing atau pemasaran secara umum. Semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat buat kalian yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa lagi.